Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erang Pandawa, Kepala BP 21214. Akan mempresentasikan tugas neraca massa tanpa reaksi dan neraca massa dengan reaksi kimia. Baik, langsung saja saya akan presentasikan hasil dari tugas saya, yang dimana neraca massa adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan massa dalam sebuah sistem. Metode yang digunakan untuk menjaga kesetimbangan antara reaksi kimia yang terjadi dengan jumlah massa yang masuk dan massa keluar sistem. Di mana neraca massa atau warna suatu sistem itu dalam suatu industri merupakan perhitungan kesetimbangan massa kuantitatif dari semua bahan-bahan yang masuk, yang keluar, yang terakumulasi, dan yang terbuang dalam sistem. Nah, neraca massa adalah massa masuk sistem sama dengan massa keluar sistem, yang artinya jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Dalam neraca massa, kita mencoba untuk menyimbangkan jumlah massa zat-zat yang ada sebelum reaksi dengan jumlah zat-zat yang ada setelah reaksi. Selanjutnya, tahapan penyelesaian perhitungan neraca massa. Yang pertama, membaca soal. Yang kedua, mengetahui soal dengan benar. Yang ketiga, perhatikan apa yang diminta atau yang ditanya soal. Yang keempat, membuat bentuk diagram alat. Kelima, membuat aliran masuk dan keluar sistem dengan panah. Keenam, melengkapi panah dengan label laju akhir pada aliran umpan, aliran keluar, dan produk. Ketujuh, pada setiap aliran masuk dan keluar, tuliskan fraksi komponen yang diketahui soal. Yang kedelapan, tuliskan laju alir massa pada aliran yang diketahui. Yang sembilan, beri tanda tanya pada aliran yang ditanya. Yang ke-10, buat basis perhitungan. Yang ke-11, buat persamaan neraca massa total dan tuliskan persamaan laju alir massa yang diketahui. Yang ke-12, buat persamaan neraca massa masing-masing komponen. Yang ke-13, masukkan angka fiksi komponen massa yang diketahui. Yang ke-14, selesaikan persamaan yang di atas dengan eliminasi atau substitusi. Yang ke-15, mencari laju alir massa komponen atau komponen yang belum diketahui. Klasifikasi neraca massa dan neraca massa tanpa reaksi kimia dan neraca massa dengan reaksi kimia. Kita akan menjelaskan neraca massa tanpa reaksi kimia, di mana suatu konsep yang digunakan ini untuk menggambarkan keseimbangan massa dalam suatu sistem. Nah, tidak ada reaksi kimia yang terjadi, artinya perhitungan neraca massa pada alat yang bukan reaktor yang tidak terbentuk zat baru nantinya. Nah, umpan hanya mengalami proses fisika, di mana pengecilan ukuran dan pemisahan. Dalam kondisi ini kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu proses input dikurang output sama dengan akumulasi, atau input dikurang output sama dengan nol. Artinya jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Nah, contoh unit neraca massa tanpa reaksi kimia, di mana ada 6 unit. Yang pertama adalah distilasi. Nah, itu soalnya pada grup fokus kimia 3.1 dan 3.3. Kemudian ada unit absorpsi, contoh soal 3.5 sampai 3.6. Yang ketiga ada ekstraksi, di mana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekstraksi pada cair dan cair-cair yang terdapat soal 3.7 dan 3.8. Kemudian yang keempat ada kristalisasi dengan contoh soal 3.9 sampai 3.12. Dan kelima ada unit dryer dengan contoh soal 3.15 sampai 3.16. Dan evaporator dengan contoh soal 3.2 sampai 3.24. Nah, di sini terdapat belum diagram neraca massa keseimbangan sebagai berikut: input, kemudian akumulasi proses, dan keluaran output. Kita langsung lanjut saja. Yang kedua, neraca massa dengan reaksi kimia, di mana neraca massa ini perhitungan neraca massa keseimbangan pada alat reaktor kimia yang mana akan terbentuk zat baru yang ditandai dengan terjadinya perubahan kimia pada umat proses. Alat tersebut yang berguna untuk mengukur dan memastikan jumlah massa zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Unit proses kimia unit proses kimia itu seperti pencampuran dan lain-lain. Nah, dalam kondisi ini kita dapat kondisi perhitungan berdasarkan stoichiometri. Nah, di bawah ini B tambah C sama dengan B. Ketika terjadi suatu reaksi kimia, atom dan molekul akan berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan zat baru. Di sini B tadi dan C adalah reaktan dan B adalah suatu produk. Secara umum, perhitungan keseimbangan bahan dengan reaksi kimia harus didasarkan pada reaktan pembatas habis bereaksi. Nah, reaksi kimia dan reaktan pembatas membantu dalam jumlah produk yang terbentuk. Lanjut, contoh unit neraca massa dengan reaksi kimia, terdapat unit mixing dengan contoh soal 3.17 dan 3 sampai 3.21 di UTK. Nah, untuk contoh pencampuran reaksi kimianya itu ada padat-padat, yaitu contohnya gula plus terigu, kopi plus gula. Dan untuk yang kedua itu ada campuran cair-cair, alkohol diajarkan, asam diajarkan, atau minyak ditambah air demit, atau ini adalah proses hidrolisasi. Nah, yang ketiga adalah gas-gas, di mana pencampuran gas butana ditambah propen jadi LPG. Nah, yang keempat ada padat cair, di mana ditambah gula dan air. Untuk contoh reaksi kimianya ada reaksi pembakaran,
sebagai berikut, untuk reaksi kalsinasi sebagai berikut reaksinya, dan reaksi amonia sebagai berikut. Lanjut, definisi unit neraca massa tanpa reaksi kimia di sini akan menjelaskan secara singkat kolom distilasi dan berbagai jenis unit reaktor, unit reaksinya. Di mana yang pertama ada kolom distilasi, yaitu alat pemisahan. Suatu menanti pemisahan dua campuran atau lebih berdasarkan perbedaan volatilitas komponen dalam campuran cairan yang mendidih. Nah, ini adalah operasi unit atau operasi pemisahan fisik distilasi fraksi yang dapat menghasilkan produk yang paling murni. Produk yang diperoleh dari atas itu disebut produk sulingan atau top produk. Produk yang diperoleh dari bawah disebut itu residu atau produk bottom produk. Nah, kolom distilasi ini ditunjuk pada gambar 3.2 dan 3.3 SIGDA. Jenis destilasi ada destilasi sederhana, vaksinasi, uap, dan vakum. Ada pun jenis alat destilasi itu ada destilasi tabung dan simple destilasi. Selanjutnya contoh destilasi sebagai berikut. Banyak mengandung 50% benzen, 50% toluene diempatkan ke dalam destilasi dengan laju 4000 kg per awal. Produk yang atas mengandung 95% benzen dan toluene 5% dan produk bawah mengandung 92% toluene dan benzennya 8%. Nah, semua presentasi berdasarkan berat waste-nya. Hitung laju alir massa produk atas dan hitung pada bawahnya presentasi pemulihan benzennya. Di sini kita cantumkan kolom destilasi dan beserta komponen-komponennya sudah kita masukkan seperti feed dan komponen-komponen pada feed tersebut. Lanjut, di sini ada proses rumus perhitungan pada kolom destilasi. Untuk langkah pertama itu menentukan basisnya terlebih dahulu 4000 kg/h, dan kemudian kedua menghitung neraca massa total feed sama dengan distilat ditambah OS. Nah, kita menghitung neraca massa komponen benzennya dengan rumus komponen dari feed sama dengan komponen benzen dari distilat ditambah dengan komponen benzen pada waste. Nah, di sini menghasilkan komponen benzen pada waste itu sebesar 2068,96 kg/h, disebut produk bawah atau bottom produk. Produk distilat itu kita menggunakan rumus feed dikurang sama waste atau residu. Nah, dihasilkan itu sebesar 1931,04 kg/h itu sebagai produk atas atau top produk. Untuk menghitung benzen dalam larutan limbah kita menggunakan rumus 80% dari waste sama dengan 0,8 kali hasil dari waste yang kita dapatkan ini tadi. Nah, dihasilkan 165,5168 kg per jam. Lanjut, benzen dalam larutan tumpah itu sebesar 50% kali dengan feednya 0,5 dikali 4000 sama dengan 2000 kg per jam. Untuk presentasi benzennya itu sebesar 8,28%. Lanjut, untuk selanjutnya alat absorpsi, yaitu alat penyerapan, di mana suatu proses metode pemisahan komponen gas terlarut dari campurannya menggunakan komponen gas lain dengan larutan pelarut cair yang sesuai di mana gas terlarut diserap. Nah, komponen gas yang membantu mengeluarkan gas terlarut tersebut disebut gas inat yang sehubungan dengan penyerapan. Nah, kolom yang dikemas biasanya digunakan untuk penyerapan. Kolom penyerapan ditunjukkan pada gambar 3.4 dan 3.5. Pada dasarnya absorpsi ini memiliki dua jenis proses, yaitu absorpsi kimia dan fisika. Tujuan absorpsi tentunya untuk menghilangkan suatu komponen dari campuran gas. Nah, biasanya gas yang dipisahkan itu ada karbon dioksida dan karbon disulfida. Contoh jenis absorber itu ada kalau absorpsi spray, kalau absorpsi pack power. Selanjutnya ekstraksi pemisahan. Alat ekstraksi pemisahan itu ada suatu metode pemisahan konstituen setelah larut yang ada dalam material padat atau cair dengan menggunakan pelarut. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk industri untuk pemisahan komponen campuran cair dengan bantuan pelarut cair yang dapat dilarutkan. Setelah larut dari larutan ban dipindahkan dalam cairan berat. Pelarut ban yang menghasilkan fase rafinat dan ekstrak. Lanjut, metode ekstraksi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu ada ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Untuk definisinya ada sebagai berikut. Ada beberapa jenis alat ekstraktor, ada split ekstraktor, corong pemisah, dan bed ekstraktor. Dan ada pun contoh ekstraksi itu ada suatu larutan piridin mengandung 27 kalsium piridin, 23% air yang akan diekstrak dengan larut klorobenzen. Nah, umpan dan solvent dicampur dengan baik pada ekstraktor es dan campuran kemudian didiamkan untuk pemisahan fasa. Nah, fasa ekstraknya itu 9% piridin, 58%-nya klorobenzen, 1%-nya air. Nah, fasa rafinat mengandung 6% piridin dan 64% berat air. Kita menghitung jumlah pada masing-masing pemisahan dan menghitung
solvent dan jumlah jika umpan 100 kg. Di sini sudah tercantum untuk diagram ada pada ya, batch extractor sudah lengkap dengan V, solvent, ekstrak dan rafinat. Nah, untuk solvent kita tandai dengan C, untuk ekstrak ditandai dengan A, untuk rafinat ditandai dengan B. Di sini rumusnya kita sudah cantumkan macam total biasa, fit ditambahkan dengan solvent, kemudian ekstrak ditambah dengan rafinat. Nah, ini tersebut kita hitung masing-masing masa komponennya ada piridin dan air. Hasilnya ini 27 sama dengan 0,11 ditambah 0,06 rafinat pada komponen piridin. Untuk komponen air 27 hasil dari penambahan dari feed dan solvent pada komponen piridin, dan kemudian untuk hasil pada ekstrak piridin dan rafinat piridin itu 0,01 ditambah 0,94. Untuk selanjutnya kita melakukan eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, di sini persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian kita gunakan eliminasi. Kita kalikan ini dengan ini dan ini dengan ini. Menghasilkan ini, kemudian kita kurangkan dan menghasilkan ekstrak minus 0,1028 sama dengan minus 7,76 menghasilkan ekstrak 175,48 kg. Oke, kemudian kita substitusikan ke persamaan 3 lagi yang ini. Nah, 0,01 ditambah 0,01 A atau ekstrak tambah 0,94 B rafinat. Nah, ya maaf untuk B ini tadi rafinat. Nah, untuk A tersebut berarti ekstrak bersama 3 ini menghasilkan 204,48. Nah, untuk C 100 ditambah C ini adalah fit ditambah dengan solvent ditambah dengan ekstrak ditambah dengan tadi soal yang kedua itu berat rasio dari solvent pada umpan solvent dibagi dengan B. Selanjutnya adalah kristalisi pembentukan kristal. Kristalisi adalah proses pembentukan kristal pada dari suatu larutan hidup yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan pada cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemudian produk hingga 100%. Contoh proses kristalisi ada gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, bahan garam, dan lain-lain. Oke, selanjutnya beberapa jenis alat kristalisasi ada batch, ada Schweitzer Walker kristal, vakum, standarisasi 100 kg larutan yang mengandung 20% berat garam dan tentu didinginkan hingga 20 derajat Celcius. Bila kristalisasi terbentuk dipisahkan larutan garam suhu kristalasi 20 kg per 100 kg air. Limbah teoretis kristal dapat dihasilkan dari larutan. Di sini terdapat kristalisasi mengalir W2 dan W3. Untuk rumusnya sama, didapatkan didapatkan hasil perhitungan itu 1000 kg. Untuk jumlah garam pada 500 kg didapatkan 100 kg per garam. Untuk jumlah kristal yang dihasilkan sebanyak 400 kg garam. Selanjutnya dryer pengeringan. Dryer adalah alat pengeringan, suatu metode penghilangan sejumlah kecil air dalam material padat ataupun cair lainnya, dan juga mengandung mikroorganisme dengan menggunakan panas untuk membunuhnya. Proses penghilangan air dari permukaan padat lebih murah melalui proses mekanis dibandingkan proses thermal. Nah, ada pun berbagai jenis dryer itu ada dryer, jump dryer, spray dryer, frigid bed, vacuum dryer, dan freeze dryer. Untuk soal dryer sebagai berikut. Nah, kita suruh menghitung jumlah dalam kilogram air yang dikeluarkan daripada basah, jumlah dalam kilogram produk yang diperoleh. Di sini terdapat di atas dryer, ada feed dengan komposisinya, ada F2 dan 3 udara. Dan ada produk juga yang sudah kita cantumkan komposisinya. Untuk basis perhitungan rumusnya sama seperti di atas. Kita menghitung neraca massa totalnya, feed sama dengan vapor ditambahkan dengan produk. Nah, kemudian kita hitung neraca massa komponen dari solid tersebut tadi. Nah, rumus komposisi S dikali feed atau komposisi solid F1 dengan XS komponen dikali dengan vapor tambah komponen S dikali dengan produk, hasilkan produk 176,7
air yang menguap itu supaya feed sama dengan volume vapor ditambah dengan produk menghasilkan volume 732,32 kg air yang menguap. Evaporator adalah alat penguapan suatu relatif penghilangan jumlah air besar dari larutan pada kondisi mendidih. Operasinya punya efek tunggal atau efek ganda. Ini adalah unit operasi yang digunakan dalam industri proses untuk memaksakan cairan lemah untuk menghasilkan cairan kental dengan menguapkan sebagian pelarut. Nah, kolom evaporator tunjukkan pada gambar 3.22 dan 3.23. Untuk pun jenis alat evaporator ada vertical tube evaporator, horizontal tube evaporator, steam jacket kettle. Nah, untuk contoh evaporator ada sebagai berikut. Suatu evaporator digunakan untuk memarkarkan larutan encer pada larutan terlarut 5%. S-nya pada F1 akan dipekatkan menjadi 55%, 50% pada produk. Nah, berapa persen air yang diuapkan jika umpan 6.000 kg, umpan 6.000, dan berapa persen yang akan diuapkan F2. Nah, untuk rumusnya pasti seperti teman, fit 6.000 kg. Untuk selanjutnya, neraca massa total, fit sama dengan vapor ditambah produk, sama seperti tadi rumusnya. Dan untuk selanjutnya kita komponen pada komponen fit pada evaporator awal F1. Nah, di sini kita hitung produk 545,45 kg. Selanjutnya kita menghitung volume solid larut dengan rumus vapor sama dengan fit dikurang produk menghasilkan fit volume 545,4,55. Untuk mencari persen air yang menguap itu sebesar 95,7%. Kemudian kita untuk mencari cek massa air larutan umpan seperti ini rumusnya, menghasilkan 300 gram. Untuk cek massa air larutan produk 209,9 gram. Kemudian cek massa air 5.700 gram. Selanjutnya ada definisi unit neraca massa dengan reaksi kimia. Nah, di sini terdapat mixing, alat pencampuran, suatu metode menyatukan dua atau lebih partikel senyawa kemudian dalam suatu sistem. Nah, kalau mixing ditunjukkan pada gambar 3.14, 3.15. Sigdar. Nah, ada beberapa jenis pencampuran solid cair, cair, gas, dan pada cair. Pencampuran cair adalah operasi sederhana yang melibatkan pembentukan sistem homogen. Nah, pencampuran gas, pencampuran jarang sulit, untuk sedangkan pencampuran pada cair dan pada cair cukup sulit. Nah, karena itu melibatkan penerapan TGS ya. Kalau pencampur terdiri dari wadah dan impeller. Nah, perangkat ini biasanya disebut reaktor kimia yang dapat diatur untuk melakukan proses bed atau continue. Adapun alat mixer itu ada mixer statis, mixer drum, mixer tinggi, pedal mixer, itator mixer, reaktor bed dan continue. Alat mixingnya itu sebagai berikut dalam suatu pencampuran dua larutan garam mempunyai komposisi sebagai berikut 25 kg larutan 20% pada garam pada A yang B 10 kg larutan garam 30%. Hitung jumlah dan konsentrasi garam terakhir. Di sini lengkap diagram alel mixing ada F1 dan F2 sudah lengkap dengan fit dan komposisinya dan ada produk. Kemudian dengan rumus seperti itu. F1-nya 25 kg, F2 10 kg. Sedangkan totalnya F1 ditambah F2 sama produk. Hasilkan 35 kg massa totalnya. Berdasarkan masuk komponen kalau kita cari dan didapatkan dengan produk 0,28857 kg. Sekian saja untuk presentasi saya malam hari ini.